Kalian pasti sudah asing dengan Sir Isaac Newton. Ya, akibat peristiwa apel, Sir Isaac Newton menjadi ilmuwan terkenal hingga saat ini. Dipercayai suatu waktu, ia sedang duduk di bawah pohon apel dan melihat buah manis itu jatuh ke tanah. Peristiwa yang mungkin dianggap sepele itu nyatanya dipikirkan dengan serius oleh Newton. Bagaimana bisa apel itu jatuh dari pohon? Pasti ada yang mempengaruhinya. Mungkin demikian pikiran Newton kala itu. Kisah ini pun berkembang hingga sekarang di seluruh dunia dan dipercaya sebagai latar belakang Isaac Newton mengungkap fakta soal gravitasi dan hukum seperti hukum Newton. Sama halnya seperti Andre Marie Ampere, penemu satuan ampere, William Thomson, penemu satuan Kelvin, Blaise Pascal, penemu satuan pada tekanan yaitu Pascal, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, yuk simak sampai akhir. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habibur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrew Jason Siburian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dan terlindungi di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi fisika dasar. Yang pertama ada besaran dan satuan, yang kedua ada kinematika, yang ketiga ada dinamika, yang keempat ada termodinamika, yang kelima ada getaran dan gelombang, yang keenam ada gelombang elektromagnetik, yang ketujuh ada listrik dan magnet, yang kedelapan ada fluida, dan yang kesembilan ada fisika modern. Besaran dan satuan. Dalam fisika dikenal sistem satuan internasional yang disingkat SI. Singkatan ini bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa Prancis. Sistem International de Unités atau SI. Terdapat 7 besaran pokok dengan masing-masing SI-nya. Yang pertama ada arus listrik, satuannya ampere. Yang kedua ada temperatur, satuannya Kelvin, tidak pakai derajat lalu Kelvin. Yang ketiga ada waktu, satuannya second. Yang keempat ada panjang, satuannya meter. Yang kelima ada massa, satuannya kilogram. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh ada jumlah zat, satuannya mol. Jarak. Meski begitu, besaran dalam astronomi merentang dari yang bernilai sangat kecil hingga sangat besar, sehingga seringkali digunakan satuan selain SI. Salah satu besaran yang sangat penting adalah jarak. Satuan jarak yang lazim digunakan antara lain. Yang pertama ada satuan astronomi atau SA, didefinisikan sebagai jarak rata-rata bumi sampai matahari. Lalu ada tahun cahaya, light year, jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun, dengan C kecepatan cahaya dalam vakum. Parsec, parallax of 1 arc second atau PC, didefinisikan sebagai jarak suatu benda yang memiliki parallax bernilai 1 detik busur. Angstrom, 1 angstrom bernilai sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Untuk massa benda yang sangat besar, dalam astronomi sering digunakan satuan massa matahari. Untuk massa yang sangat kecil, misalnya massa partikel, sering dinyatakan dalam satuan energi elektron volt atau eV, yang nilainya setara dengan energi yang diperoleh satu elektron saat melewati beda potensial sebesar 1 volt. Sudut. Satuan sudut yang sering digunakan selain radian dan derajat adalah detik busur. Secara geometri, bayangkan segitiga siku-siku dengan sudut sangat kecil sebagai berikut. Dalam gambar tersebut, panjang sisi AC hampir sama dengan panjang sisi BC. Maka AB bagi AC hampir sama dengan AB bagi BC, atau sin alfa hampir sama dengan tan alfa untuk sudut alfa yang sangat kecil. Bayangkan pula segitiga tersebut sebagai sebuah juring lingkaran dengan AC hampir sama dengan BC hampir sama dengan jari lingkaran. Maka AB merupakan sebuah busur di depan sudut alfa. AB bagi R sama dengan alfa jika dinyatakan dalam radian. Jadi untuk sudut sangat kecil, sin alfa hampir sama dengan tan alfa hampir sama dengan alfa, dengan syarat alfa dinyatakan dalam radian. Omega sama dengan luas penampang bagi jari-jari kuadrat, dengan A sebagai luas penampang di hadapan sudut. Kinematika adalah cabang mekanika klasik yang mendeskripsikan gerak benda tanpa peduli penyebabnya. Dalam kinematika, dibahas besaran-besaran seperti jarak, perpindahan,
kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak menyatakan seluruh jumlah lintasan yang dilewati oleh suatu objek. Sebagai contoh, jika ada seekor lalat terbang dari padang ke sorong, kemudian kembali lagi ke tempat semulanya di padang, maka jarak yang ditempuh si lalat selama proses tersebut adalah 2 kali jarak padang sampai dengan sorong. Berapa perpindahan lalat tersebut? Perpindahan didefinisikan sebagai vektor posisi akhir dikurangi vektor posisi awal. Jika posisi adalah R, maka kecepatan besaran vektor saat di titik tersebut adalah kecepatan waktu sama dengan turunan dari R bagi turunan dari T. Sedangkan kecepatan rata-rata dinyatakan dengan V bar sama dengan delta R bagi delta T. Dan percepatan waktu sama dengan turunan dari kecepatan waktu dibagi dengan turunan waktu. Gambar B1 untuk gambar yang kiri, ilustrasi perbedaan antara perpindahan dan jarak. Untuk gambar yang kanan, grafik yang menunjukkan percepatan, kecepatan, dan posisi suatu benda pada saat T yang mengikuti lintasan pada persamaan di samping grafik. Di buku-buku SMA dikenal beberapa jenis gerak: gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, gerak melingkar beraturan, dan gerak melingkar berubah beraturan. Jenis-jenis gerak tersebut sebenarnya hanya merupakan kombinasi dari berbagai keadaan khusus, kecepatan dan percepatan. Contohnya, GLB terjadi ketika vektor kecepatan tetap tidak berubah. Artinya arah dan laju gerak tetap, atau dengan kata lain, tidak ada percepatan. GLBB terjadi ketika kelajuan berubah secara teratur sebagai akibat percepatan konstan, meskipun arah tidak berubah. Gerak parabola sebenarnya hanya merupakan gabungan GLB dan GLBB pada arah yang terjadi tegak lurus dengan arah GLB. GMB terjadi karena adanya percepatan yang arahnya senantiasa tegak lurus terhadap vektor kecepatan gerak benda. Lihat ilustrasi pada gambar B2 sebagai gambaran. Gambar yang kiri, gerak parabola merupakan kombinasi gerak lurus beraturan, arah horizontal, yang tegak lurus dengan gerak lurus berubah beraturan, arah vertikal. Resultannya menghasilkan lintasan berbentuk parabola. Untuk gambar yang kanan, gerak melingkar muncul sebagai konsekuensi suatu gerak partikel yang mengalami percepatan tegak lurus terhadap arah kecepatan geraknya secara terus-menerus. Percepatan ini yang mengarah ke pusat lingkaran dinamakan percepatan sentripetal. Dinamika. Berbeda dengan kinematika, dinamika adalah cabang mekanika klasik yang mengkaji gerak beserta penyebabnya. Secara garis besar, gerak benda bisa diklasifikasikan menjadi gerak linear dan gerak rotasi. Gerak linear terjadi karena adanya tarikan atau dorongan yang dikenal sebagai gaya atau force dalam bahasa Inggris, bukan style. Sering dinotasikan dengan F. Isaac Newton mendefinisikan hukum-hukum dasar gerak yang dikenal sebagai hukum 1, 2, dan 3 Newton sebagai berikut. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, ingat bukan hanya lajunya saja yang konstan, artinya merasakan resultan gaya bernilai 0. Secara matematis dinotasikan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak bernilai 0, maka benda tersebut akan mengalami perubahan momentum. Dinotasikan sigma F sama dengan turunan dari momentum bagi turunan dari waktu. Momentum sendiri didefinisikan sebagai momentum sama dengan massa kali kecepatan. Benda yang semulanya diam akan mendapat kecepatan saat diberi gaya. Artinya gaya menyebabkan munculnya percepatan. Benda yang semula bergerak akan berubah geraknya, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Jika massa benda tetap, hukum 2 Newton menjadi sigma F sama dengan massa kali turunan dari kecepatan bagi turunan dari waktu sama dengan massa kali percepatan.
Jika massa benda berubah, contohnya pada gerak roket, kum 2 Newton menjadi sigma F sama dengan massa kali turunan dari kecepatan bagi turunan dari waktu ditambah turunan dari massa bagi turunan dari waktu kali kecepatan. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut akan memberi gaya yang sama terhadap benda pertama. Dinotasikan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Terdapat dua kelompok gaya. Gaya konservatif yang besarnya hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda, serta gaya non-konservatif yang bergantung pada lintasan benda. Contoh, gaya konservatif yakni gaya gravitasi dan gaya pegas. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya gesek. Impuls. Perubahan momentum bisa dinyatakan dalam bentuk delta momentum sama dengan massa kali delta kecepatan sama dengan massa kali percepatan kali delta waktu sama dengan gaya kali delta T. Dalam persamaan tersebut, perubahan momentum diperoleh dengan mengalihkan gaya yang dalam persamaan tersebut konstan dengan selang waktu diberikannya gaya. Dengan kata lain, perubahan momentum tersebut menyatakan efek keseluruhan gaya terhadap benda. Dalam dunia nyata, gaya yang diberikan kepada suatu benda tidak selalu konstan. Maka perubahan momentum di atas harus dinyatakan dalam bentuk integrasi delta momentum sama dengan integrasi gaya kali delta T integrasi delta momentum. Inilah yang dinamakan impuls. Gerak rotasi. Saat bicara gerak rotasi, dikenal besaran-besaran serupa dalam gerak linear yang bisa dirangkum dalam tabel C1 berikut. F gaya, R torka atau momen gaya, M massa untuk I momen inersia, A percepatan linear untuk A percepatan angular, R perpindahan untuk theta sudut, V kecepatan untuk omega kecepatan sudut, P momentum linear untuk L momentum sudut. Tabel C1, rangkuman analogi besaran-besaran dalam gerak linear dan gerak rotasi. Hubungan antara keduanya bisa dituliskan dengan gaya sama dengan massa kali percepatan, torka R sama dengan momen inersia kali percepatan, sama dengan torka kali gaya, dan momentum sudut sama dengan momen inersia kali omega sama dengan torka kali kecepatan. Makna persamaan tersebut secara grafis dapat digambarkan di bawah ini. Gambar C1, sketsa penggambaran besaran-besaran yang bisa digunakan untuk menghitung torka. Anggap ada batang kayu dengan tumpuan di titik hitam bagian kiri batang kayu tersebut. Dalam persamaan torka mewakili vektor radius atau berpangkal di tumpuan yang panjangnya dari tumpuan hingga tempat gaya bekerja. Jika gaya ditetapkan pada bagian tengah batang kayu, maka panjang hanya sampai tengah batang kayu saja. Menyatakan sudut antara vektor radius dan vektor gaya yang bekerja pada batang kayu. Bagaimana dengan momen inersia? Nilai momen inersia bergantung pada geometri benda dan letak titik tumpuan saat benda itu diberi torka. Gambar berikut merangkum beberapa rumus untuk menghitung momen inersia benda. Gambar C2. Untuk gambar A, silinder atau kepingan padat dengan sumbu rotasi pada sumbu simetrinya. Untuk gambar B, cincin tipis dengan sumbu rotasi pada sumbu simetrinya. Gambar C, bola pejal. Gambar D, batang panjang berputar dengan sumbu rotasi di tengah batang. Gambar E, silinder atau kepingan padat dengan sumbu rotasi melalui diameter alasnya. Gambar F, cincin dengan sumbu rotasi melalui diameternya. Gambar G, bola berongga. Gambar H, batang panjang dengan sumbu putar yang salah. Tabel C2, rangkuman rumus momen inersia yang sering digunakan secara berturut-turut menyatakan massa, radius terhadap benda rotasi, dan panjang batang.
Catatan, torka dan torsi tidak sama. Torsi menyatakan puntiran yang dialami benda jika diterapkan torka pada benda tersebut. Berikut rumus-rumusnya. Termodinamika adalah cabang fisika yang berurusan dengan panas dan kaitannya dengan energi. Panas dinginnya suatu benda dinyatakan dengan besaran temperatur. Temperatur mewakili jumlah energi kinetik yang dimiliki suatu benda. Temperatur makin panas artinya makin tinggi energi kinetik suatu benda. Energi akan mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Artinya benda yang lebih panas akan senantiasa mentransfer energi ke benda yang lebih dingin. Dan benda dikatakan mengalami kesetimbangan termal jika tidak ada energi yang mengalir di antara keduanya. Dengan kata lain memiliki temperatur sama. Prinsip termodinamika dinyatakan dalam 4 hukum dasar, yakni Hukum nol termodinamika menyatakan jika ada sistem pertama dan kedua masing-masing mengalami kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka sistem pertama dan kedua juga setimbang termal. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem yang terisolasi tetap mengimplikasikan kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk saja. Panas yang ditambahkan ke suatu sistem Q akan sama dengan perubahan energi dalam sistem delta U, dan kerja yang dilakukan oleh sistem W secara matematis dirumuskan Q sama dengan delta U ditambah W. Hukum kedua termodinamika menyatakan kalor tidak bisa mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang lebih panas. Hukum ketiga dari termodinamika menyatakan pada temperatur 0 absolut atau 0 Kelvin, semua proses akan berhenti. Benda akan diam, tidak memiliki energi kinetik sama sekali. Besar kalori yang ditransfer ke atau oleh suatu benda dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan C kali delta T. Dengan C menyatakan kapasitas kalor dan delta T beda temperatur antara sebelum dan setelah ada transfer kalor. Kapasitas kalor sendiri merupakan besaran yang bisa dijabarkan lagi ke dalam bentuk C sama dengan massa kali kalor jenis, dengan M massa benda dan C kalor jenis benda. Kapasitas kalor menggambarkan kemampuan suatu material mengalami perubahan temperatur jika diberi kalor. Makin besar kapasitas kalor, makin sulit benda mengalami perubahan temperatur dan sebaliknya. Teori kinetik gas. Teori ini menyatakan bahwa properti makroskopik gas seperti tekanan, volume, dan temperatur merupakan hasil dari properti mikroskopik, partikel atau molekul. Penyusun gas misalnya posisi dan laju gerak. Analisis kuantitatif lazimnya dilakukan dengan mengasumsikan gas sebagai gas ideal. Apa itu? Gas ideal harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, partikel bergerak acak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau interaksi gravitasi, elektromagnetik, dan sebagainya. Artinya jarak antar partikel jauh lebih besar dibanding ukuran partikel. Kalaupun ada interaksi, hanya berupa tumbukan lanting sempurna atau total energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan kekal. Momentum juga harus kekal. Persamaan keadaan atau persamaan yang menghubungkan antara tekanan, temperatur, dan kerapatan gas ideal diberikan oleh PV sama dengan N kali R kali T atau PV sama dengan N KB kali T. Dengan P tekanan gas, V volume gas, N jumlah mol gas, R konstanta gas 8,314 Joule dibagi mol kali Kelvin. T temperatur gas, N kapital jumlah partikel gas atau jumlah mol kali bilangan Avogadro. KB konstanta Boltzmann 1,381 kali 10 pangkat negatif 23 Joule bagi Kelvin. Tekanan gas ideal muncul dari gaya akibat partikel-partikel di dalam sistem tertutup atau dalam sebuah kotak, misalnya menumbuk dinding. Long short story atau detail banyak di berbagai sumber diperoleh bentuk PV sama dengan M massa tiap partikel dan V RMS menyatakan akar dari rata-rata kuadrat kelajuan partikel. Bayangkan kita punya sejumlah N partikel. Masing-masing memiliki kelajuan sendiri-sendiri. Kuadratkan kelajuan ini, rata-ratakan hasil kuadratnya, tarik akar dari rata-rata kuadrat tersebut, maka kita peroleh V RMS
dengan menyatakan persamaan terakhir di atas terhadap persamaan keadaan gas ideal. N besar kali M kali V kuadrat RMS bagi 3 sama dengan N besar kali KB kali T, maka V RMS sama dengan akar dari 3 kali KB kali T bagi M. Energi kinetik total K sebuah sistem bisa dinyatakan sebagai jumlahan rata-rata energi kinetik masing-masing partikel, sehingga K sama dengan N kali setengah kali M kali V kuadrat RMS. Atau jika dihubungkan secara langsung dengan temperatur sistem, 2K bagi 3N sama dengan KBT. Dalam sebuah sistem bertemperatur T, besaran lain yang tidak kalah penting adalah laju rata-rata partikel. VA/VE sama dengan akar 8 kali KB kali T bagi V kali M. Dan laju maksimum partikel Vmax sama dengan akar dari 2 kali KB kali T bagi M. Proses-proses dalam termodinamika. Terdapat 4 proses yang mungkin terjadi pada gas ideal dalam termodinamika. Yang pertama ada proses isobarik. Isobarik adalah proses termodinamika yang terjadi pada ketekanan tetap. Kerja yang ditransfer dalam proses ini dinyatakan dalam W sama dengan P kali delta V. Proses isokorik. Isokorik adalah proses termodinamika yang terjadi pada volume tetap. Dalam proses ini W sama dengan 0, sehingga kalori yang ditransfer hanya mengubah energi dalam sistem saja. Proses isotermik. Isotermik adalah proses termodinamika yang terjadi pada temperatur tetap. Kerja yang dilakukan dari keadaan A ke keadaan B dalam proses isotermik dinyatakan dalam W sama dengan integrasi dari Vf dan Vi P kali D kali V sama dengan nRT ln Vf bagi Vi. Proses adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang terjadi pada sistem terisolasi. Tidak ada panas yang keluar atau masuk sistem. Q sama dengan 0. Dalam proses ini PV Y sama dengan konstan sama dengan K, dan W sama dengan K kali V F pangkat 1 kurang Y dikurang dengan VI pangkat 1 kurang Y bagi 1 kurang Y, dan Y sama dengan CP bagi CV. Dengan CP dan CV secara berturut-turut menyatakan kapasitas kalor dalam tekanan dan volume tetap. Getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar suatu titik kesetimbangan, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Jumlah getaran per satuan waktu dinamakan frekuensi. F sama dengan N bagi T sama dengan 1 bagi T, dengan N, T, dan T besar secara berturut-turut menotasikan jumlah getaran, selang waktu selama getaran terjadi, dan periode atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu getaran. Untuk gelombang, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu fase ke fase itu lagi. Menurut cara merambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Lalu ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Secara umum, terdapat dua tipe gelombang. Yang pertama gelombang mekanik, gelombang yang merambat melalui medium, bisa berupa gelombang longitudinal maupun transversal. Lalu ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak perlu medium untuk merambat, selalu dalam bentuk gelombang transversal. Persamaan umum gelombang dituliskan sebagai Y sama dengan plus minus A sin omega kali T plus minus Kx plus Pi. Lalu V sama dengan Y aksen sama dengan turunan dari Y bagi turunan dari waktu sama dengan plus minus A kali omega cos omega T plus minus Kx plus Pi. Lalu percepatan sama dengan Y 2 aksen sama dengan turunan dari Y aksen bagi turunan dari T kuadrat sama dengan minus plus amplitudo
kali omega kuadrat sin omega T plus minus Kx plus Pi, di mana Y yaitu simpangan gelombang, A amplitude. Jika bertanda positif artinya dimulai ke atas, jika negatif ke bawah. Omega kecepatan sudut gelombang sama dengan 2 kali Pi kali F. T selang waktu, K bilangan gelombang, 2Pi bagi lambda. Lambda panjang gelombang, X posisi di arah rambat. Jika K X positif, arah rambat ke X negatif dan sebaliknya. Pi fase awal, V cepat rambat gelombang, dan A percepatan gelombang. Gelombang elektromagnetik tersusun atas medan listrik atau elektro dan medan magnet magnetik yang merambat bersama-sama dengan arah getar masing-masing saling tegak lurus. Dalam bahasa sehari-hari, GEM dikenal sebagai cahaya, terdiri dari spektrum dengan berbagai panjang gelombang, dari yang terbesar hingga terkecil berturut-turut: gelombang radio, gelombang mikro, inframerah atau IR, cahaya tampak atau optik, ultraviolet, UV, sinar X, sinar gamma. Gambar F1. Spektrum gelombang elektromagnetik. GEM bisa mengalami yang pertama ada refleksi pemantulan. Dalam proses ini berlaku sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantul. Sudut datang maupun sudut pantul dihitung terhadap garis normal. Garis normal adalah suatu garis yang tegak lurus terhadap permukaan pemantul. Refraksi atau pembiasan, dispersi, prisma polimonokromatik, lensa cekung. Selain dipantulkan, cahaya dapat pula dibelokkan mengikuti aturan N1 kali sin theta I sama dengan N2 kali sin theta B. Dengan N1 indeks bias medium sinar datang dan N2 indeks bias medium sinar bias. Konsekuensinya, jika cahaya datang dan medium kurang rapat ke medium lebih rapat, N1 kurang dari N2, maka ia akan dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Untuk permukaan sferis atau lensa bening dan cermin lengkung misalnya, berlaku 1 bagi F sama dengan 1 bagi S plus 1 bagi S aksen. Dengan F, S aksen berturut-turut mewakili fokus lensa atau cermin atau setengah jari-jari kelengkungan, jarak benda ke lensa atau cermin, dan jarak bayangan ke lensa atau cermin. Untuk lensa atau cermin yang bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, F bertanda positif. Sedangkan yang bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, F bernilai negatif. Ingat kembali pula sifat-sifat cahaya saat melewati lensa atau cermin. Misalnya, cahaya yang datang sejajar dengan sumbu optik lama lensa cembung akan dibiaskan melalui titik fokus. Ingat pula bahwa cahaya putih merupakan cahaya polikromatik atau banyak warna, yakni cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang yang masing-masing disebut monokromatik. Masing-masing cahaya monokromatik akan dibiaskan pada sudut yang berbeda-beda jika dilewatkan suatu medium. Maka dikenal peristiwa dispersi atau penguraian. Cahaya putih bisa diuraikan menggunakan prisma segitiga, interferensi atau penggabungan. Interferensi terjadi saat dua atau lebih gelombang mengalami superposisi interferensi. Interferensi paling sederhana yang sering dibahas mengacu pada dua atau lebih gelombang yang koheren. Artinya mereka memiliki frekuensi yang sama. Pada gambar F3, di titik C akan terjadi interferensi konstruktif atau terang karena lintasan yang ditempuh cahaya koheren dari kedua celah sama panjangnya, sehingga cahaya dari celah pertama dan kedua akan memiliki fase yang sama saat tiba di sana. Di titik sembarang, misalnya disebut P, dalam gambar tersebut panjang lintasan yang ditempuh cahaya dari celah pertama berbeda dengan celah kedua. Jika selisihnya merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang cahaya, maka di titik tersebut akan terbentuk interferensi konstruktif juga. Jika kelipatan bilangan bulat ditambah setengah panjang gelombang, akan terjadi interferensi destruktif atau gelap, atau diformulasikan N kali lambda sama dengan D sin theta
untuk konstruktif, dan dalam kurung N ditambah setengah dikali lambda sama dengan D sin theta untuk destruktif. N menyatakan orde interferensi yang menggambarkan posisinya di layar. Sebagai contoh, interferensi konstruktif orde 0 artinya terang pusat atau tengah. Orde 1 artinya terang selanjutnya adalah setelah terang pertama, dan seterusnya. Gambar F3 menunjukkan ilustrasi geometris interferensi celah ganda. Titik C di layar sebelah kanan menggambarkan titik tengah antara dua celah. Difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pola pelenturan cahaya karena melewati suatu celah. Jika celah yang dilewati berukuran jauh lebih besar dibanding panjang gelombang cahaya yang melewatinya, pola difraksi tidak akan terdeteksi. Jika ukuran celah dan panjang gelombang kurang lebih setara, akan terbentuk pola difraksi gelap terang di layar. Sebuah celah dapat dianggap sebagai kumpulan celah lain berjumlah banyak yang saling berdekatan. Pola difraksi muncul dari pola interferensi yang muncul dari kumpulan celah lain tersebut. Pola difraksi konstruktif terjadi ketika D bagi 2 sin theta sama dengan M kali lambda. Dan pola difraksi destruktif terjadi ketika D bagi 2 sin theta sama dengan dalam kurung M ditambah setengah dikali lambda. Gambar F4 menunjukkan ilustrasi difraksi. Sebuah celah selebar D, misalnya dalam gambar di atas, ditinjau terdiri dari celah lain yang lebih kecil terletak di tepi celah dan tengah celah. Listrik dan magnet. Listrik adalah suatu fenomena yang melibatkan keberadaan dan pergerakan muatan. Listrik mulanya dianggap terpisah dari magnet, tetapi persamaan Maxwell mengindikasikan bahwa listrik dan magnet sebenarnya adalah satu fenomena yang tergabung dalam elektromagnet. Pergerakan medan magnet menginduksi munculnya listrik. Pergerakan medan listrik menginduksi munculnya medan magnet. Muatan listrik terbagi menjadi dua macam. Muatan positif berasal dari elektron, positron, dan muatan negatif berasal dari elektron. Muatan sejenis tolak-menolak, sedangkan muatan tak berlawanan akan saling tarik-menarik. Berikut beberapa persamaan mendasar yang bisa mendeskripsikan besaran-besaran listrik dan interaksi antar muatan. Hukum Coulomb, yaitu besar gaya Coulomb F sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat, dengan F, K, Q1, Q2, dan R menyatakan gaya tarik atau tolak konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 N pangkat minus 1 kali M pangkat minus 2 kali C kuadrat. Muatan pertama, muatan kedua, dan jarak antara kedua muatan. Besar medan listrik yaitu E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Potensial listrik yaitu V sama dengan K kali Q bagi R. Menyatakan energi yang diperlukan untuk memindahkan satu unit muatan dari jarak tak hingga ke suatu titik di bawah pengaruh medan listrik berjarak R dari muatan Q. Arus listrik I sama dengan Q bagi T, dengan I, T menyatakan arus dalam ampere dan waktu dalam sekon. Kemudian jika ada sebuah muatan Q berkecepatan V memasuki medan magnet B, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sebesar F sama dengan Q kali V kali B. Perhatikan operasi vektornya. Arah gaya dapat ditentukan menggunakan kaidah di tangan kanan. Bentuk persamaan tersebut dapat dimodifikasi menjadi F sama dengan Q kali V kali T bagi T kali B sama dengan Q bagi T kali V kali T kali B sama dengan I kali L kali B. Dengan I, L merepresentasikan arus yang mengalir pada kawat lurus panjang L pada arah vektor L. Fluida. Sebutan fluida diberikan bagi zat yang dapat mengalir, gas, dan cairan. Fluida dikarakterisasi oleh tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, P sama dengan F bagi A dengan satuan standar Pascal. Energi kinetik fluida seringnya dinyatakan dalam energi kinetik per unit volume, EK bagi V sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat bagi volume, sama dengan setengah kali rho kali V kuadrat. Energi potensialnya juga dinyatakan dengan cara demikian, E P bagi V sama dengan M kali G kali H bagi volume,
sama dengan rho GH. Bentuk MGH bagi volume bisa dituliskan menjadi MG bagi A sama dengan W bagi A. Gaya berat dibagi luas penampang cairan. Besaran ini dikenal pula sebagai tekanan hidrostatis, yakni tekanan yang disebabkan oleh gaya berat cairan yang diam itu sendiri. Hukum Bernoulli merangkum kekekalan energi untuk fluida yang mengalir. Formulasinya dituliskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho kali V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ilustrasi berikut barangkali bisa membantu menggambarkan kondisi yang dimaksud oleh persamaan tersebut. Gambar H1 menunjukkan ilustrasi penerapan hukum Bernoulli. Tinjau titik 1 dan 2 pada gambar. Dengan luas penampang di titik 1 lebih besar daripada di titik 2. Kecepatan aliran di titik 1 lebih kecil dibanding titik 2. Persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dengan ketinggian kedua titik sama, H1 dan H2 sama. Fisika modern. Fisika klasik bekerja dengan baik hanya pada rentang besaran, yaitu gerak dan ukuran benda, yang ordenya secara praktis terindera oleh manusia. Pada skala atom, fisika klasik gagal menjelaskan proses fisis yang terjadi. Begitu pula dengan skala yang sangat besar. Misalnya saat berkecepatan gerak suatu benda mendekati kecepatan cahaya. Deskripsi dari fisika klasik juga tidak cocok menjelaskan perilaku benda tersebut. Fenomena fisis pada skala kecil dapat dijelaskan dengan teori kuantum, sedangkan pada skala besar, teori relativitas Einstein lah yang lebih cocok untuk menggambarkan berbagai peristiwa yang dapat diobservasi di alam. Teori kuantum. Menurut hipotesis Planck, radiasi elektromagnetik tersusun oleh paket-paket energi yang dibawa oleh partikel cahaya yang dikenal sebagai foton. Besarnya dinyatakan dengan persamaan E sama dengan H kali V, dengan E, H, V menyatakan energi konstanta Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule kali second, dan frekuensi gelombang elektromagnetik foton tersebut yaitu V sama dengan C bagi lambda. Dualisme partikel gelombang cahaya. Kebanyakan fenomena yang terkait dengan cahaya bisa dijelaskan dengan memandang cahaya sebagai gelombang saja. Namun, efek fotoelektrik mengindikasikan cahaya dapat dipandang sebagai partikel. Efek fotoelektrik adalah terjadinya lompatan elektron ketika cahaya menyinari permukaan suatu material. Lazimnya logam, karena logam yang memiliki elektron bebas. Menurut pandangan cahaya sebagai gelombang, fisikawan memprediksi bahwa kenaikan amplitudo cahaya akan meningkatkan energi kinetik elektron yang melompat, sedangkan kenaikan frekuensi akan meningkatkan arus yang terukur. Eksperimen ternyata membuktikan sebaliknya. Berdasarkan hal ini, Einstein mengusulkan bahwa cahaya berperilaku seperti aliran partikel yang disebut foton, dan energi yang dihitung dengan persamaan Planck E sama dengan H kali V. Dengan H menyatakan konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule kali second, dan V menyatakan frekuensi cahaya V sama dengan C bagi lambda. Energi minimum yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari suatu logam tertentu dinamakan fungsi kerja logam yang dinotasikan dengan V E foton sama dengan EK elektron ditambah V. Dengan EK menyatakan energi kinetik yang besarnya setengah kali M elektron V kuadrat elektron. Fisika inti. John Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Belakangan diketahui bahwa ternyata atom masih tersusun atas komponen-komponen lebih kecil, yakni inti atom yang bermuatan positif, berisi proton dan neutron, serta elektron. Inti atom dari elektron terikat oleh gaya elektromagnetik, sedangkan proton-proton yang membentuk inti atom diikat oleh gaya kuat. Inti-inti atom ringan dapat mengalami reaksi penggabungan atau fusi, membentuk inti atom yang lebih berat. Sebaliknya, inti atom berat dapat mengalami reaksi pembelahan atau fisi menuju inti atom yang lebih ringan. Dalam reaksi fusi terjadi pembebasan energi sebesar delta E sama dengan sigma M penyusun dikurang dengan M terbentuk dikali C kuadrat sama dengan delta M kali C kuadrat, dengan M menyatakan massa inti. Dalam reaksi fisi, cara menghitung besar energi yang dibebaskan serupa dengan fusi. Namun, massa inti penyusun hanya satu, sedangkan massa inti terbentuk terdiri dari beberapa bagian.
Inti atom yang tidak stabil akan mengalami reaksi fisi berantai, membentuk inti yang lebih stabil. Saat terjadi ketidakstabilan nuklir, terjadi proses yang dinamakan radioaktivitas, berupa pancaran partikel dari inti. Laju peluruhan radioaktif bisa dinyatakan dalam persamaan N0 exp dikurang lambda kali T, dengan N jumlah partikel setelah meluruh selama T, N0 jumlah partikel sebelum meluruh, lambda konstanta peluruhan, dan T rentang waktu yang terlampaui. Ketika N bagi N0 sama dengan setengah, T dinamakan waktu paruh. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan besaran vektor? Yang pertama ada A. Kecepatan percepatan temperatur, B. Kelajuan temperatur perpindahan, C. Momentum linier, momentum sudut berat, D. Momentum linier, momentum sudut massa, E. Temperatur, berat, dan perpindahan. Jawabannya adalah yang C. Di antara pilihan yang ada, yang termasuk besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, perpindahan, momentum linier, momentum sudut, dan berat. Nomor 2. Sebuah roda berputar 90 kali selama 1 jam. Laju putaran roda tersebut sama dengan A. 15 rpm, B. 25 mili/rps, C. 0,05 pi radian per second, D. 18 derajat per second, E. 0,05 pi steradian per second. Jawabannya B. Laju putaran roda yaitu 90 rotasi per jam sama dengan 90 rotasi per 60 menit, sama dengan 1,5 rpm. Hasilnya adalah 0,025 rps atau sama dengan 0,05 pi radian per detik. Nomor 3. Sebuah kendaraan mengikuti profil kecepatan seperti pada grafik di bawah ini. Estimasi nilai total jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut adalah A. 227 meter, B. 253 meter, C. 456 meter, D. 816 meter, E. 1056 meter. Jawabannya A. Total jarak yang ditempuh adalah luas di bawah kurva kecepatan tersebut. Jangan lupa perhatikan satuannya ya. Luas total daerah 36 dikali dengan 10 bagi 3600 ditambah 36 tambah 12 bagi 2 dikali lagi dengan 10 bagi 3600 ditambah 12 kali 18 per 3600. Hasilnya yaitu sama dengan 68 per 300 km. Atau jika ingin dikonversikan ke meter, hasilnya sama dengan 226,67 meter. Nomor 4. Percepatan rata-rata kendaraan pada soal nomor 3 adalah meter per second kuadrat. A. Negatif 2,4, B. Negatif 0,67, C. Negatif 0,33, D. Negatif 0,18, E. Negatif 0,01. Hasilnya sama dengan D. Percepatan rata-rata dihitung dengan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T, sama dengan 12 dikurangi dengan 36 dibagi 38, sama dengan 24 per 38 km per jam per second, sama dengan 0,18 meter per second kuadrat. Hasilnya sama dengan D. Nomor 5. Lihat gambar di bawah ini. Balok bermasa 5 kg di sebelah kiri mula-mula diam. Koefisien gesek statis dan kinetik permukaan penyangga balok berturut-turut bernilai 1/5 dan 1/10. Panjang sisi miring permukaan penyangga adalah 5 meter dan tinggi 3 meter. Bandul di sebelah kanan bisa diganti dengan berbagai cairan untuk memvariasikan masanya. Jika gesekan dengan katrol, massa tali dan massa kantong bisa diabaikan. Pernyataan yang salah adalah anggap percepatan gravitasi bumi di permukaan bernilai 10 meter per second kuadrat. A. Sistem akan diam jika massa cairan 3 kg. B. Balok akan bergerak menanjak permukaan miring dengan percepatan 4 meter per second kuadrat jika massa cairan 11 kg. C. Balok akan bergerak menanjak permukaan miring dengan percepatan 2 meter per second kuadrat jika massa cairan 5,5 kg. D. Kantong cairan akan bergerak naik 1 meter setiap second jika ia berisi cairan bermassa 2,4 kg. E. Kantong cairan akan bergerak turun 1 meter tiap second jika ia berisi cairan bermassa 4,3 kg. Untuk pembahasan nomor 5, jawabannya adalah B. Saat sistem diam, terjadi kesetimbangan gaya-gaya. Jika T mewakili gaya tegangan tali, maka pada sistem kantong dan tali, M0 kali G dikurangi dengan T sama dengan 0.
T sama dengan M0 kali G. 2. Pada sistem balok dan tali, T dikurangi dengan W balok kali sin theta dikurangi dengan F gesek sama dengan 0. Substitusi T pada sistem 1 ke sistem 2 diperoleh M0 G sama dengan M balok kali G sin theta ditambah mikrostatik dikali dengan M balok kali gravitasi cos theta, M0 bagi M balok sama dengan sin theta ditambah mikrostatik kali cos theta, M0 sama dengan 3,8 kg. Maka pernyataan A benar. Saat kantong cairan turun atau balok menanjak bidang miring. 1. Pada sistem kantong dan tali, M0 kali G dikurangi dengan T sama dengan M0 kali A, maka T sama dengan M0 kali G dikurangi dengan A. 2. Pada sistem balok dan tali, T dikurangi dengan W balok sin theta dikurangi dengan F gesek sama dengan M balok kali A. Substitusi T pada sistem 1 ke sistem 2 diperoleh M0 dalam kurung A ditambah G dikurangi dengan M balok kali G sin theta dikurangi dengan mikrokinetik kali M balok kali G cos theta sama dengan M balok kali A. M0 sama dengan M balok kali A ditambah G sin theta ditambah mikrokinetik kali G cos theta bagi G min A. Maka M0 sama dengan 17,42 kg. Maka pernyataan B salah. Cek untuk pernyataan C sampai dengan E untuk latihan. Nomor 6. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan V melalui lintasan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2R dengan percepatan sentripetal AS. Agar percepatan sentripetal menjadi 4 kali semula, maka A. V dijadikan 4 kali dan R dijadikan 2 kali semula. B. V dijadikan 2 kali dan R dijadikan 4 kali semula. C. V dan R masing-masing dijadikan 2 kali semula. D. V tetap dan R 2 kali semula. E. V 2 kali semula dan R tetap. Jawabannya adalah E. Percepatan sentripetal AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Dengan VR berturut-turut menyatakan laju gerak melingkar dan jari-jari gerak melingkar. AS 0 sama dengan V kuadrat bagi 2R sama dengan V kuadrat bagi 2R. Periksa pernyataan. A. AS A sama dengan Pi 4 V kuadrat dikuadratkan bagi 2 kali 2R sama dengan 16 V kuadrat bagi 4R sama dengan 8 AS 0. B. AS B sama dengan 2 V dikuadratkan bagi 4 kali 2R sama dengan 4 V kuadrat bagi 8R sama dengan AS 0. C. ASC sama dengan 2 V dikuadratkan bagi 2 kali 2R sama dengan 4 V kuadrat bagi 4R sama dengan 2 AS 0. D. ASD sama dengan V dikuadratkan bagi 2 kali 2R sama dengan V kuadrat bagi 4R sama dengan setengah AS 0. E. ASE sama dengan 2 V dikuadratkan dibagi dengan 2R sama dengan 4 V kuadrat bagi 2R sama dengan 4 AS 0, yaitu jawabannya benar untuk pernyataan E. Maka jawabannya adalah E. Nomor 7. Matahari memiliki jari-jari 699.000 km dan periode rotasi 25 hari. Jika suatu ketika matahari berubah menjadi bintang katai putih dengan radius 1% dari radiusnya sekarang, dan bintang dianggap menjadi sebagai benda pecat, periode rotasi bintang katai putih tersebut adalah A. 6,8 kali 10 pangkat min 6 detik, B. 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 detik, C. 0,06 detik, D. 3,6 detik, dan E. 216 detik. Pembahasan nomor 7. Gunakan kekalan momentum sudut. I W omega I sama dengan I F omega F. 2/5 M kali R kuadrat dikali dengan V ekuator bagi R sama dengan 2/5 kali M kali R kuadrat V ekuator bagi R F. Ingat bahwa V sama dengan 2πr bagi P, maka 2VR bagi P kali R untuk I sama dengan 2VR bagi P kali R untuk F. PF sama dengan RF bagi RI dikuadratkan.
Berarti PF sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 hari sama dengan 216 detik. Jawabannya adalah E. Nomor 8. Sebuah bejana berkapasitas 2 liter memuat penuh cairan dengan densitas setengah gram per centimeter kubik. Cairan tersebut didinginkan hingga temperatur 0 derajat Celcius dari keadaan awalnya pada 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis cairan tersebut 2100 Joule per kilogram kali derajat Celcius, maka cairan itu kalor sebesar A. Melepas 63 kJ, B. Melepas 63 Joule, C. Menerima 63 kJ, D. Menerima 63 Joule, E. Menerima 63 mJ. Untuk pembahasan nomor 8, massa cairan M sama dengan Rho kali volume sama dengan 0,5 gram per centimeter kubik dikali dengan 2 liter dikali dengan 1000 cm kubik per liter sama dengan 1000 gram sama dengan 1 kg. Kalor Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 1 kali 2100 dikali dengan 0 dikurangi dengan 30 sama dengan negatif 63.000 Joule atau sama dengan 63 kJ. Tanda minus menandakan cairan itu melepas kalor. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Suatu gas ideal mengalami proses tertutup dari A, B, C, A mengikuti grafik di bawah ini. Dalam satu siklus, kerja yang dilakukan oleh gas tersebut adalah A. 62,5 Joule, B. 75 Joule, C. 200 Joule, D. 1375 kJ, E. 6250 kJ. Untuk pembahasan nomor 9, total kerja yang dilakukan adalah luasan yang dilingkupi oleh arah proses termodinamika yang terjadi. W sama dengan setengah kali 25 kali 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 6.250.000 Joule atau sama dengan 6.250 kJ. Jawabannya adalah E. Nomor 10. Penentuan kurva rotasi galaksi dilakukan dengan mengamati atom hidrogen netral pada panjang lubang radial 21 cm. Maka antena harus disetel pada frekuensi A. 1429 MHz, B. 1429 MHz, C. 1429 Hz, D. 1429 MHz, E. 1429 GHz. Untuk pembahasan nomor 10, laju gelombang elektromagnetik C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Frekuensi F sama dengan C dibagi lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 0,21 sama dengan 1,429 kali 10 pangkat 9 Hz. Jawabannya adalah D. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kinematika terlihat saat kita menghitung waktu tempuh perjalanan dengan kendaraan atau mengamati kecepatan jatuhnya buah dari pohon. Dinamika tampak pada rem mobil yang menggunakan gaya gesek untuk berhenti, serta pada roket yang bisa terbang berkat gaya dorong hasil pembakaran bahan bakar. Prinsip usaha energi daya digunakan pada panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik, dan pada eskalator yang memudahkan orang naik tanpa banyak usaha. Momentum dan impuls berperan pada airbag mobil yang mengurangi benturan saat kecelakaan, serta pada pemain basket yang menekuk lutut ketika mendarat untuk mengurangi gaya hentakan. Pada gerak rotasi dan keseimbangan, kincir angin berputar karena momen gaya angin, sementara kursi putar berputar lebih cepat saat tangan dirapatkan karena perubahan momen inersia. Gravitasi menjaga satelit tetap mengorbit bumi dan membuat air selalu mengalir ke bawah. Konsep fluida tampak pada kapal yang bisa mengapung di laut berkat hukum Archimedes dan pompa air yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Gelombang dan bunyi digunakan pada USG di rumah sakit dan pada radar polisi yang mengukur kecepatan kendaraan dengan efek Doppler. Dalam termodinamika, kulkas menjaga makanan tetap segar dengan prinsip siklus kalor, sedangkan mesin mobil mengubah energi panas dari bensin menjadi gerak. Listrik dan magnet diterapkan pada instalasi listrik rumah sesuai hukum Ohm, serta pada generator PLTA yang mengubah energi gerak air menjadi listrik melalui induksi magnet. Pada optik, kacamata membantu memperbaiki penglihatan dengan lensa, dan kamera memanfaatkan pembiasan cahaya untuk menghasilkan gambar.
Terakhir, konsep fisika modern hadir pada panel surya yang bekerja pada efek fotoelastrik, serta teknologi MRI di rumah sakit yang memanfaatkan prinsip kuantum dan medan magnet untuk menghasilkan citra tubuh manusia. Kesimpulannya, fisika dasar sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari karena hampir setiap aktivitas manusia melibatkan konsep-konsep fisika, mulai dari gerak kendaraan, penggunaan listrik, kerja mesin, hingga teknologi canggih seperti satelit, MRI, dan panel surya. Semuanya berdiri di atas prinsip-prinsip dasar fisika. Dengan memahami fisika, kita bukan hanya bisa menjelaskan fenomena alam, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi yang memudahkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya.